Melanjutkan cerita sebelumnya, sebelum Mimin melanjutkan konten ini, Mimin mau memberitahu bahwa konten ini penuh spoiler. Seiring waktu berlalu dengan tenang, Xiaoyan dan Ratu Medusa semakin dekat dengan wilayah kota Wutan. Karena mereka tertunda dengan mencari bahan obat, hampir 5 hari telah digunakan untuk apa yang awalnya hanya perjalanan 2 atau 3 hari. Bagaimana itu? Apakah Anda bertanya dengan jelas? Mata cantik Ratu Medusa melirik Xiaoyan saat dia bertanya dengan lembut. Dikatakan bahwa ada ruang ramuan dengan ketenaran besar di kota ini. Ada beberapa stok untuk banyak bahan obat langka di sana. Hanya saja harga untuk mereka sangat mahal. Beristirahat. Setelah ini, kita akan pergi ke aula ramuan itu untuk melihatnya. Ratu Medusa mengangguk puas saat dia menjawab sambil tersenyum. Hei, apakah kamu sudah mendengar masalah ini berkaitan dengan Mystic Cloud Sect? Sama seperti Xiaoyan dan Ratu Medusa sedang beristirahat dengan tenang, suara rahasia bisa terdengar tidak jauh dari meja mereka, menyebabkan Xiaoyan mengalihkan pandangannya. Anda berbicara tentang masalah pria muda bernama Xiaoyan membuat kekacauan besar di Mystic Cloud Sect, bukan? Kamu sudah tahu tentang itu. Masalah sebesar ini sudah menyebar sekitar 2 hari yang lalu. Xiaoyan itu mengalahkan pemimpin sekte junior Mystic Cloud Sect, Nalan Yanran dalam pertandingan resmi. Apa yang terjadi setelah itu? Saya telah mendengar bahwa dalam pertempuran saat itu, tidak hanya 2 Do Huang yang kuat, tetapi juga Ratu Medusa dari ras ular muncul. The Mystic Cloud Sekte mungkin telah menggunakan semua upaya mereka, tetapi mereka akhirnya membiarkan Xiaoyan pergi. Ratu Medusa, menurut informasi yang dapat dipercaya, bahwa Xiaoyan juga adalah juara Grand Meeting Alchemist musim ini. Bukankah juara rapat agung alchemis bernama Yan Xiao? Tiba-tiba sebuah suara lembut muncul. Yan Xiao, Xiaoyan. Bukankah itu dia jika kita membacanya secara terbalik? Haha. Pria itu dengan muram berkata sambil tersenyum. Orang ini benar-benar luar biasa. Pada usia seperti itu, dia telah melakukan hal-hal yang mengejutkan seperti itu. Di masa depan, begitu dia dewasa, bukankah dia akan lebih luar biasa? Xiaoyan agak terpana mendengar percakapan yang disampaikan, dan tidak bisa menahan senyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak berharap bahwa masalah di Mystic Cloud Sect sebenarnya telah menyebar ke sisi lain kekaisaran hanya dalam beberapa hari. Kamu sekarang orang yang terkenal. Ratu Medusa mengguncang cangkir anggur di tangannya dan menggoda. Aku tidak tertarik dengan hal seperti itu. Baiklah, mari kita pergi dan melihat apakah ruang ramuan memiliki bahan obat yang kita butuhkan. Xiaoyan dan Ratu Medusa berdiri dan kemudian meninggalkan tempat itu. Xiaoyan itu tampaknya seseorang dari klan Xiao di kota Wutan, bukan? Itu benar, klan Xiao benar-benar dapat menunjukkan wajah mereka kali ini. Dengan anggota klan ini yang benar-benar orang yang menakutkan, siapa di wilayah utara yang berani untuk tidak menghormati klan Xiao? Mungkin tidak begitu. Secara kebetulan, saya baru saja datang dari Wutan City beberapa saat yang lalu. Saya mendengar bahwa klan Xiao telah menemui masalah selama 2 hari ini. Sebenarnya ada seseorang yang berani pergi ke klan Xiao untuk menemukan masalah pada saat ini. Apa yang baru saja kamu katakan, masalah apa yang klan Xiao temui? Xiaoyan bertanya dengan suara berat. Saya hanya mendengar bahwa pertarungan yang terlalu intens telah meletus di klan Xiao 2 hari yang lalu. Setelah itu, klan Xiao menolak tamu luar masuk. Selain itu, sejak hari itu, pemimpin klan Xiaozan yang sudah sering tampil tidak lagi muncul. Ekspresi Xiaoyan secara bertahap menjadi gelap dan khusyuk. Tiba-tiba hatinya merasakan kegelisahan. Setelah mengucapkan terima kasih kepada lelaki itu, dia berbalik dan buru-buru menuruni tangga bersama Ratu Medusa. Senjata di punggung orang itu agak aneh. Satu orang tiba-tiba berkata dengan suara lembut ketika mereka melihat Xiaoyan yang telah menghilang dari tempat tangga itu berada. Senjata, penguasa. Pria itu sebelumnya terkejut. Tiba-tiba, dia sepertinya mengingat sesuatu, dia berteriak tanpa sadar, dia adalah Xiaoyan, dia sebenarnya semuda ini. Xiaoyan saat ini secara alami tidak memperhatikan keributan di restoran di atas. Setelah menuruni tangga, dia berdiri di jalan dan mengerutkan alisnya dengan erat. Dia menatap Ratu Medusa dan berkata, aku tidak bisa tinggal di sini. Saya harus kembali ke Wutan City sekarang. Mendengar ini, alis Ratu Medusa dengan lembut dirajut. Samar-samar dia berkata, mari kita lihat toko obat di sini dulu.
Jika ada bahan obat yang saya butuhkan. Aku berkata, aku ingin kembali ke Wutan City sekarang. Tatapan Xiaoyan sangat tajam saat dia menatap Ratu Medusa sambil menyuarakan setiap kata dengan jeda saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Ratu Medusa terkejut dengan sikap Xiaoyan yang tiba-tiba ini menyebabkan Ratu Medusa, yang identitasnya adalah seorang ratu, menjadi sedikit marah. Ratu ini ingin menemukan bahan obat, pupil menyihirnya menatap dingin pada Xiaoyan saat Ratu Medusa perlahan berkata. Mata Xiaoyan menatap tajam pada sepasang murid yang menyebabkan pria terobsesi. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan di bawah tatapan tertegun Ratu Medusa, dia dengan erat meraih tangan lembutnya yang begitu lembut sehingga tampak tanpa tulang. Sebelum yang terakhir akan meledak, dia dengan dingin berkata, jika Anda ingin, pil roh pencairan, maka jangan memakai udara Anda milik seorang ratu di depan saya. Sebelumnya, saya menghormati Anda karena Anda telah membantu saya melarikan diri. Jika Anda terus mengganggu saya dengan menjengkelkan dan menjadi tidak masuk akal, jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda muka. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Xiaoyan menariknya dan dengan cepat berlari keluar kota. Ratu Medusa tampaknya menderita goncangan hebat matanya yang terkejut karena menatap yang pertama. Dia tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya ada seseorang yang berani mengaum padanya dengan cara yang begitu sengit mengingat statusnya. Xiaoyan menarik Ratu Medusa dan berlari keluar kota. Dia dengan cepat mengeluarkan sayap dokinya dan dengan cepat terbang menuju Wutan City. Dengan mendorong dirinya hingga batas, garis besar kota yang sebagian terlihat samar-samar muncul di depan mata Xiaoyan hanya dalam waktu 2 jam. Keduanya mendarat di tempat yang tidak jauh dari kota Wutan. Xiaoyan mengabaikan Ratu Medusa di sisinya setelah mendarat. Ekspresinya agak gelap saat ia dengan cepat berjalan menuju gerbang kota yang terbuka lebar. Kota Wutan. Aku, Xiaoyan, akhirnya kembali ke rumah. Xiaoyan mengangkat kakinya dan berjalan ke gerbang kota dan melewati terowongan yang agak gelap ke kota. Sudah 2 tahun, tapi hampir tidak ada yang berubah. Xiaoyan tertawa pelan. Saat Xiaoyan khawatir tentang peristiwa yang terjadi pada klan di hatinya, Xiaoyan tidak berhenti di sepanjang jalan. Xiaoyan berdiri di depan pintu klannya sendiri, tapi dia jauh lebih tenang. Tatapannya menyapu sekeliling klan Xiao. Tidak ada penjaga yang mendominasi yang berdiri dengan tertib di pintu utama bisa terlihat sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi? Xiaoyan sedikit mengernyit. Dia memiringkan kepalanya dan melirik Ratu Medusa di belakangnya. Setelah terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba bertanya dengan lembut, bisakah kamu menjanjikan sesuatu padaku? Tidak, wanita ini tampaknya masih menyimpan dendam atas sikap Xiaoyan sebelumnya. Karena itu, dia dengan tegas menolaknya saat dia mendengar kata-katanya. Harganya adalah ramuan obat yang diperlukan untuk memperbaiki pil semangat pencairan, Xiaoyan berkata dengan lemah. Kamu punya satu? Mata Ratu Medusa segera menjadi cerah setelah mendengar kata-katanya. Aku punya buah raka makam. Xiaoyan telah membawa kembali sejumlah bahan obat dari lembah kecil di pegunungan Magical Beast Mountain sebelum dia pergi saat itu. Buah monster needle yang diperlukan untuk memperbaiki pil spirit pencairan, kebetulan di antara mereka. Hari ini, kamu akan menuruti aku. Aku bisa membunuh orang. Ratu Medusa hanya merenung kurang dari 2 detik sebelum mengangguk. Dalam hatinya, membunuh orang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan hal lain. Xiaoyan tersenyum, berbalik dan berjalan melewati pintu utama. Namun, tepat ketika langkah kakinya melewati pintu, sebuah suara yang agak lembut dan marah terdengar dari balik pintu, siapa kamu? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa klan Xiao kami mudah digertak? Di belakang pintu utama, seorang gadis kecil yang lembut dan cantik yang baru berusia sekitar 12 hingga 13 tahun dengan marah menatapnya dengan mata membelalak. Xiaoyan, itu benar-benar kamu. Anda akhirnya kembali. Xiaoyan maju selangkah dan menangkap gadis kecil yang menerkam. Dia tersenyum dan mengusap rambut Xiaoqing ketika dia berkata dengan suara lembut, gadis kecil, setelah tidak melihatmu selama 2 tahun, kamu sepertinya cepat menyusul kakak perempuanmu. Anda pasti akan menjadi cantik di masa depan. Petik 2. Sesuatu yang besar telah terjadi di klan. Orang-orang jahat itu mengambil keuntungan dari kita. Mereka datang ke klan Xiao setiap hari. Saya mendengar dari ibu saya bahwa mereka ingin merebut pasar kami. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia tersenyum ketika menepuk punggung Xiaoqing dan dengan lembut berkata, baiklah, gadis kecil, kamu tidak perlu takut. Serahkan semua hal ini kepada Biao Ge, bawalah aku melihatnya.
Petik 2. Ya. Xiao King buru-buru menganggukkan kepala kecilnya. Karena Xiao Yan telah membantu klan Xiao menjadi faksi terbesar di kota Wutan dalam satu kali kejadian, reputasi Xiao Yan sangat luar biasa di antara generasi Xiao King. Selain itu, dalam 2 tahun ini, klan Xiao juga secara bertahap berkembang karena obat penyembuhan yang ditinggalkan Xiao Yan. Xiao Yan mengikuti Xiao King dan melewati beberapa jalan kecil. Sebuah aula besar yang agak luas perlahan-lahan muncul di ujung pandangannya. Orang-orang jahat itu ada di dalam. Penatua pertama dan yang lainnya juga ada di dalam. Namun, semuanya terluka. Kalau tidak, orang-orang itu tidak akan berani bertindak sombong. Xiao King mengayunkan tinju kecilnya ke arah aula besar dan dengan marah berkata, "Ada beberapa orang yang duduk di depan kedua kelompok. Di depan kelompok klan Xiao, 3 tetua klan Xiao duduk. Namun, wajah ketiganya saat ini pucat. Di seberang sisi orang-orang dari klan Xiao, ada sekelompok pria besar dengan tampang galak. Ada 3 orang di kursi Grandmaster, tempat para pemimpin kelompok duduk. Salah satu dari mereka jelas kepala klan dari klan Jiali, yang pernah berubah menjadi bentuk usang oleh Xiao Yan, Jia Lihua. Xiao Yan juga mengenal orang lain. Dia adalah Aoba Padun, kepala klan dari salah satu dari 3 klan besar yang berdiri berdampingan dengan klan Xiao di kota Wutan saat itu, klan Aoba. Orang ketiga adalah seseorang yang tidak dikenal. Orang itu mengenakan jubah panjang seorang alkemis. Ekspresinya dingin dan keras dan usianya sekitar 50 atau lebih. Selain itu, hal yang paling menarik adalah lencana kuali yang digambar di dada jubah panjang orang ini. Ada 3 riak berwarna perak di lencana yang bergerak dengan lembut seolah itu adalah makhluk hidup. Seorang alkemis tingkat 3. Haha, penatua kedua pasti bercanda. Selama 2 tahun ini, klan Xiao Anda pada dasarnya telah mendapatkan semua uang di Wutan City. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan kita tidak akan memiliki alternatif selain meninggalkan tempat ini. Tempat ini adalah tempat asal kami. Jika kita pergi, tidak mudah untuk menetap di tempat lain. Kita juga tidak punya pilihan untuk bertahan hidup. Saya harap kalian 3 penatua bisa tahan dengan kami. Selama Anda setuju dengan ketentuan yang kami ajukan, klan kami tidak akan membuat hal-hal yang terlalu sulit bagi klan Xiao di masa depan karena hubungan kami di masa lalu. Bukankah sangat baik bagi kita semua untuk menghasilkan uang bersama?" Aoba Padun tersenyum seperti yang dikatakan. 10.000 koin emas untuk 1 pasar, apakah kau perampok? Tetua ketiga, yang karakternya selalu agresif menatap Aoba Padun dengan mata merah. Dia tanpa sadar membanting meja saat dia menunjuk Aoba Padun dan memarahi dengan marah. Penatua ketiga duduk dengan keras. Cangkir teh yang dia pegang di tangannya dihancurkan sampai meledak. Kemarahan penatua ketiga sama besarnya dengan sebelumnya. Marah akan melukai tubuh Anda. Jia Lihua, yang telah diam tiba-tiba tertawa gelap ketika dia berkata, "Sayangnya, kalian semua tidak punya pilihan dalam masalah ini hari ini. Jika Anda menjual, tempat itu akan dijual. Jika Anda tidak menjual, tempat itu juga akan dijual. Jia Lihua, kita seharusnya tidak berbelas kasih saat itu. Membiarkanmu, seekor anjing, hidup." Penatua pertama berkata dengan gelap. "Jika kamu berani menyentuh klan Xiao kami, keturunan klan Xiao kami pasti akan menyebabkan Anda tidak dapat tidur atau makan dengan damai. Anda semua bisa menunggu pembalasannya begitu dia kembali." Sosok muda perlahan muncul dalam pikiran semua orang. 2 tahun yang lalu, pemuda ini yang baru berusia 15 tahun yang mengirim klan Jiali, yang berkembang dari hari ke jurang yang dalam. Jika bukan karena orang kuat misterius dengan latar belakang yang tidak diketahui bahkan Jia Lihua mengatakan kepadanya berita tentang Xiao Yan yang diam-diam dibunuh oleh Misty Cloud Sect, kemungkinan Jia Lihua tidak akan berani datang ke klan Xiao dan menjarah. Hei, kalau begitu kamu bisa menunggu. Ketika Anda menunggu sampai Anda mati. Semua orang di aula besar menoleh ke pintu utama. Sosok pria muda kurus perlahan-lahan berjalan masuk dari sana. "Aku menyesal terlambat kembali." Di bawah tatapan semua orang, pemuda itu perlahan-lahan datang ke depan semua orang dari klan Xiao. Xiao Yan. Di bawah dukungan dari anggota klan di belakangnya, penatua pertama dengan penuh semangat melihat wajah muda dan tampan di depannya, yang memiliki sedikit kurang matang dan garis yang lebih kaku dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu. Suaranya bergetar tanpa sadar ketika dia berkata, "Apakah itu benar-benar kamu?" Penatua pertama, "Itu benar-benar Tuan Muda Xiao Yan. Tuan Muda Xiao Yan kembali, klan Xiao kita selamat,
wajah para anggota klan Xiao yang mendukung sesepuh pertama mengungkapkan kegembiraan yang liar. Jia Bilai, kamu. Tidakkah Anda mengatakan bahwa Xiao Yan telah diam-diam dibunuh oleh Mystic Cloud Sect, kenapa dia hidup sekarang? Bagaimana saya tahu? Orang itu dengan jelas mengatakan kepada saya bahwa Xiao Yan sudah terbunuh. Dengan kekuatannya, dia tidak perlu berbohong padaku, seorang pemimpin klan dari sebuah klan kecil, kan? Ekspresi Jia Bilai pucat. 3 Penatua, apakah Anda semua baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Beberapa dari kita, orang-orang tua, sudah berlebihan di masa lalu. Di masa depan, saya, menggunakan status saya sebagai penatua pertama, menjamin Anda bahwa hal-hal di masa lalu tidak akan pernah terulang lagi. Aku yang muda saat itu juga tidak terlalu disukai. Apalagi masalahnya sudah selesai. Saya orang yang cukup pelupa. Nak, hati-hati. Jia Bilai dan Aoba Padun sudah menjadi bintang 5 Dadosis sementara lelaki tua itu adalah guru Liu Ling saat itu. Dia adalah alkemis tingkat 3 dan memiliki kekuatan Dadosi bintang 6. Xiao Yan tersenyum sedikit dan perlahan berbalik ke arah Jia Bilai dan yang lainnya. Sudah 2 tahun sejak aku melihatmu. Keponakan Xiao Yan menjadi semakin luar biasa. Benar-benar bahwa ayah harimau tidak memiliki anak anjing. Kamu bisa menelan omong kosongmu. Xiao Yan meliriknya dengan samar. Tangannya perlahan menggosok gagang penguasa suan berat di tangannya. Suaranya pelan menjadi padat. Ketika Aoba Padun, Jia Bilai, dan ahli alkimia tingkat 3 menyaksikan api berwarna hijau naik dari dalam tubuh Xiao Yan dengan mulut kering, teror muncul di wajah mereka ketika mereka mengambil 2 langkah mundur. Keponakan Xiao Yan, jangan salah paham. Saya bahkan tidak memiliki sedikit pun pikiran buruk terhadap klan Xiao. Masalah hari ini sepenuhnya kesalahpahaman. Setelah mengatakan ini, dia buru-buru melambaikan tangannya. 10 plus pria besar membawa senjata bergegas mendekatinya. Setelah itu, sekelompok orang dengan hati-hati keluar dari aula besar. Pemimpin klan junior, Anda tidak bisa membiarkannya pergi. 2 hari ini, cukup banyak anggota klan kami terluka oleh mereka. Keponakan Xiao Yan, masalah hari ini sepenuhnya kesalahpahaman. Di masa depan, saya pasti akan secara pribadi berkunjung untuk meminta maaf. Masih ada masalah lain di klan saya hari ini, selamat tinggal. Begitu dia selesai berbicara, dia buru-buru melambaikan tangannya berbalik dan membawa bawahannya pergi dengan cepat. Semua berhenti. Klan Xiao saat ini dalam kondisi babak belur. Apakah Anda semua direduksi ke keadaan seperti itu hanya karena orang kecil? Wajah apa yang akan Anda miliki untuk bertahan hidup di Wutan City di masa depan? Setelah mendengar teriakan sang alkemis, Jia Bilai dan Aoba Padun menghentikan langkah mereka. Mereka kemudian menoleh dan melihat alkemis tingkat 3 yang dibungkus oleh film energi 7 warna saat ini. Selain itu, cairan 7 warna tampaknya memiliki sifat korosif yang sangat kuat. Wajah alkemis tingkat 3 berubah menjadi hijau saat dia memandang Jia Bilai dan Aoba Padun yang keduanya memimpin bawahan mereka dan melarikan diri dengan cara yang memalukan. Meskipun hatinya juga sedikit takut dengan reputasi Xiao Yan, keangkuhannya sebagai seorang alkemis tidak memungkinkannya untuk pergi seperti anjing yang telah kehilangan rumahnya. Segera, dia mengepalkan giginya dan berteriak dengan keras. Gentang, energi tiba-tiba pecah. Cairan 7 warna menyembur keluar dan perlahan-lahan mulai bergabung menjadi tubuh indah anggun di depan mata semua orang. Beberapa saat kemudian, kecantikan menyihir muncul di aula besar. Gigi Jia Bilai dan Aoba Padun bergetar ketika mereka menyaksikan wanita itu. Ratu-Ratu Medusa, keponakan Xiao Yan, selamat tinggal. Masalah hari ini jelas merupakan kesalahpahaman. Selamat tinggal mereka pun kemudian meninggalkan tempat itu. Ketika suara Xiao Yan jatuh, sosok Ratu Medusa di aula perlahan menjadi ilusi. Itu pintu besar ke aula mengeluarkan ledakan dan tertutup rapat. Dengan cepat mengikuti ini, tangisan mengerikan berulang kali terdengar di luar pintu. Jeritan mengerikan di luar berlanjut selama kurang dari 1 menit sebelum mereka secara bertahap terdiam. Ketika jeritan darah mengental berakhir, tatapan di aula besar mulai sekali lagi berkumpul di belakang Xiao Yan, yang diam-diam duduk di kursi dengan punggung menghadap mereka. Pada saat ini, ada beberapa fanatisme tambahan dan rasa hormat di dalam tatapan itu. Pemimpin klan junior, Penatua pertama mengambil 1 langkah maju. Penatua pertama, panggil saja aku Xiao Yan. Aku benar-benar tidak punya hak untuk disebut junior klan leader.
Xiao Yan perlahan berdiri dari kursinya, berbalik, tersenyum dan menjawab dengan nada lembut. Ayah tidak akan setuju untuk itu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan bercanda. Dia menjentikkan jarinya dengan lembut dan 10 ditambah botol batu giok kecil muncul di atas meja. Ini adalah beberapa obat penyembuhan untuk mengobati cedera internal. Biarkan anggota klan yang terluka mengkonsumsinya terlebih dahulu. Mendengar ini, Penatua pertama dengan cepat menganggukkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan 2 anggota klan melangkah maju. Mereka mengambil botol giok dan mulai membagikannya dalam urutan yang tepat. Berderit, Xiao Yan membuka pintu, dan sinar matahari masuk. Sinar matahari yang hangat mengusir semua kesuraman yang menyelimuti aula besar. Xiao Yan melangkah melewati ambang pintu. Pandangannya melirik ke sekelilingnya. Adegan yang diharapkan dari mayat di semua tempat tidak muncul. Hanya Ratu Medusa yang bersandar malas di pohon willow di bawah sinar matahari. Tangan halusnya secara acak bermain dengan daun hijau zamrud. Sosoknya yang indah dan melengkung tercermin di tanah, bergerak sedikit dan tampak sangat menarik. Melihat Xiao Yan keluar, Ratu Medusa mengangkat kepalanya dan meliriknya. Dia berkata dengan lemah, tidak ada mayat atau tulang yang tertinggal, tidak satupun dari mereka yang tersisa. Ingat, buah rakasa makam monster adalah milikku. Di masa depan, Wutan City tidak akan lagi memiliki klan Jia Li dan klan Aoba, ucap Xiao Yan. Betul, Xiao Yan tampaknya mengingat sesuatu. Dia sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara yang dalam, Penatua pertama, di mana anggota klan Xiao yang lain? Xiao Yan menghela nafas panjang. Dia menoleh dan memperhatikan Penatua pertama. Sekarang, Elder pertama, bisakah kamu ceritakan semua hal yang baru-baru ini terjadi pada klan Xiao? Mereka berempat sekali lagi berjalan ke aula. Saat ini, tempat yang sedikit berantakan sudah dengan cepat dibersihkan oleh anggota klan Xiao. Mereka berempat duduk berturut-turut dan anggota klan di samping buru-buru membawa teh panas. Katakan, apa yang terjadi? 3 pria berjubah hitam misterius yang melebihi harapan semua orang tiba-tiba datang dari langit. Meskipun mereka tidak mengambil inisiatif untuk melukai orang, mereka merusak klan Xiao sampai benar-benar berantakan. Kerusakan yang mereka sebabkan memperingatkan seluruh klan Xiao. Pemimpin klan sangat marah. Dia memimpin orang-orang kuat dari klan Xiao, ingin menghentikan mereka. Namun, kekuatan pihak lain terlalu menakutkan. Kami bertiga bahkan tidak bertahan satu pertukaran dengan orang berjubah hitam yang adalah pemimpin sebelum kami semua terluka parah. Kami semua tahu bahwa orang itu menahan diri. Kalau tidak, kami bertiga pasti tidak akan hidup dari satu serangan itu. Tubuh tua-tua pertama itu sedikit gemetar saat dia menundukkan kepalanya dan berkata, Penatua pertama dan yang lainnya buru-buru mengangkat kepala mereka hanya untuk melihat bahwa ekspresi Xiao Yan tiba-tiba menjadi sangat jelek. Di mana ayah? Tatapan Xiao Yan menatap tajam pada 3 tetua. Napasnya cepat dan suaranya agak serak. Katakan padaku, pemimpin klan juga tampaknya menyadari niat mereka. Oleh karena itu, untuk menghindari cedera atau kematian anggota klan, dia sendiri mengalihkan 3 orang misterius pergi dan sampai sekarang, dia belum kembali. Bang! Sebuah ki ganas tiba-tiba meletus dari dalam aula besar. Meja di sisi Xiao Yan langsung pecah terpisah saat ini. Apakah Anda memiliki informasi tentang 3 orang misterius? Tubuh Xiao Yan melilit api berwarna hijau panas. Suaranya saat ini seperti suara yang datang dari akhirat. Di dalam es, ada niat membunuh liar. Meskipun kita tidak tahu kondisi persis dari pemimpin klan, kita masih bisa setidaknya menentukan bahwa hidupnya saat ini tidak dalam bahaya. Penatua pertama tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak kuno dengan hati-hati dari saku dadanya. Dia membukanya dan sebuah batu giok berwarna zamrud muncul di dalamnya. Sebuah titik cahaya perlahan-lahan berenang di tengah potongan batu giok, seolah-olah itu memiliki spiritualitas. Potongan batu giok ini ditinggalkan oleh leluhur klan Xiao kami. Setiap pemimpin klan akan meninggalkan sedikit energi spiritual di dalamnya. Jika pemimpin klan mati, titik cahaya renang ini akan menghilang bersamanya. Melihat bahwa titik cahaya spiritual saat ini masih sangat kuat, saya pikir dia seharusnya tidak berada dalam bahaya kematian. Bisakah itu memberitahuku posisi ayah saat ini? Itu tidak bisa. Xiao Yan menghirup udara dingin yang dalam. Dia perlahan menutup matanya yang dipenuhi dengan niat membunuh. Niat membunuh liar di dalam hatinya memengaruhi alasannya, yang hampir mencapai batasnya. Ada jejak energi yang ditinggalkan oleh orang-orang dari Mystic Cloud Sect di dalam mereka bertiga.
Ratu Medusa, yang duduk dengan tenang di samping, tiba-tiba melirik Xiao Yan dan berkata, ini sedikit seperti penatua pertama dari Misty Cloud Sect. Mata tertutup Xiao Yan tiba-tiba terbuka. Niat membunuh gelap dan dingin yang bahkan menyebabkan Ratu Medusa terkejut perlahan-lahan merembes keluar dari tubuh Xiao Yan. Dia mengangkat kepalanya sedikit. Wajah lembut dan tampan itu sekarang benar-benar dipenuhi dengan keganasan dan kegilaan. Kali ini, dia harus mati. Siapapun yang menghentikan saya akan mati. Pemimpin klan junior, 3 orang misterius itu berasal dari Misty Cloud Sect. Ekspresi penatua pertama sedikit jelek saat dia bertanya dengan lembut. Karena dia mengatakan bahwa tubuhmu memiliki energi remanen Yunleng di dalam mereka, maka secara alami itu tidak mungkin salah. Selain itu, klan saya telah mengalami serangan kejutan semacam ini tidak lama setelah saya meninggalkan Misty Cloud Sect. Bagaimana Misty Cloud Sect tidak terkait dengan masalah ini? Petik 2. Apa yang harus dilakukan oleh pemimpin klan junior? Tetua pertama tertawa getir. Di depan faksi yang kuat seperti Misty Cloud Sect, penatua pertama sedikit bingung tentang apa yang harus dilakukan. Aku sudah mengatakan bahwa dia harus mati kali ini, kata Xiao Yan dengan suara tebal. Penatua pertama mendesah dia kemudian berkata, pemimpin klan junior, meskipun saya tidak tahu status orang misterius di Misty Cloud Sect, saya tidak berpikir itu harus rendah dari penampilan kekuatannya, bukan? Selain pemimpin sekte dan beberapa lainnya, posisinya harus yang tertinggi di Misty Cloud Sect. Kalau begitu penatua pertama, apakah Anda bermaksud membuat saya mengabaikan hidup atau mati ayah saya? Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Suaranya agak gelap dan serius. Pemimpin klan junior telah salah mengerti apa yang saya maksud. Penatua pertama tertawa getir sebelum menghela nafas. Saya hanya mencoba memberitahu pemimpin klan junior bahwa jika Anda benar-benar membunuh orang misterius itu, hubungan antara klan Xiao dan Misty Cloud Sect akan benar-benar memburuk. Terakhir kali, karena perjanjian 3 tahun antara Nalan Yanran dan Anda, mereka dirugikan karena mereka salah. Karena itu, mereka tidak benar-benar berani menyentuh klan Xiao. Tentu saja, pergantian peristiwa mengenai 3 orang kuat misterius dari Misty Cloud Sect berada di luar harapan semua orang. Kali ini, bagaimanapun, jika Anda membunuh orang yang memegang posisi cukup tinggi di Misty Cloud Sekte, saya takut bahwa Misty Cloud Sekte akan benar-benar mengirim orang untuk menyerang klan Xiao. Niat saya dalam mengatakan semua ini bukan untuk menghentikan junior klan leader untuk menyelamatkan klan leader. Hanya saja saya ingin membiarkan pemimpin klan junior untuk mengambil posisi pemimpin klan sementara dan memikirkan metode yang lengkap untuk menjaga garis keturunan klan Xiao jika terjadi konflik yang tidak dapat dihindari dengan Misty Cloud Sect terjadi ketika menyelamatkan pemimpin klan. Klan ini adalah sesuatu yang telah dilakukan oleh pemimpin klan dengan susah payah. Saya pikir junior klan leader juga tidak mau melihatnya membusuk seperti ini. Kesunyian yang gelap berangsur-angsur menghilang dari wajah Xiao Yan. Dia mengangguk. Kata-kata dari penatua pertama tidak sepenuhnya tanpa alasan. Klan Xiao saat ini bukan faksi yang berada di liga yang sama dengan Misty Cloud Sect. Sangat mudah bagi pihak lain untuk menghancurkan klan Xiao jika mereka mau. Jika dia benar-benar membunuh Yunleng, dia pasti akan meningkatkan kemarahan dari Misty Cloud Sect. Ketika waktu itu tiba, klan Xiao juga akan mengalami kesulitan untuk tidak terlibat. Oleh karena itu, jika dia ingin pergi ke Misty Cloud Sect untuk mencari ayahnya, dia harus terlebih dahulu memikirkan cara untuk klan Xiao untuk melarikan diri. Xiao Yan diam-diam duduk kembali ke kursinya. Dia menutup matanya sedikit ketika jarinya mengetuk meja dengan lembut. Jari ketukan Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Dia membuka matanya dan menyapu pandangannya perlahan ke anggota klan di sekitarnya. 3 tetua bertukar pandang sebelum segera menghadap Xiao Yan dan perlahan bertanya, bagaimana dengan klan Xiao? Klan Xiao adalah upaya melelahkan ayah dan kakek. Saya tidak akan melihatnya membusuk. Mata Xiao Yan menyipit. Dia tiba-tiba berdiri dan matanya menatap tajam pada ketiga tetua. Dengan suara yang dalam, dia berkata, bolehkah aku tahu jika kata-kataku memiliki otoritas dalam klan Xiao saat ini? Ya, wajah 3 tetua terkejut. Bagaimana dengan kalian semua? Xiao Yan tiba-tiba berbalik dan berteriak ketika dia melihat anggota klan yang berdiri di pintu. Kami akan mengikuti perintah pemimpin klan junior. Baik, dia berbalik dan berjalan menuju kursi di mana ayahnya pernah duduk di masa lalu. Dia menyikat jubahnya dan duduk. Tatapannya melihat sekeliling seluruh tempat dan berkata dengan keras, aku berencana untuk memindahkan klan Xiao dari kota Wuta.
Dan film pun berakhir.